Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan tentang demokrasi. Di video ini, kami akan menjelaskan apa sih itu demokrasi dengan cara yang jelas, mudah difahami, dan sederhana. Bener banget, demokrasi itu bukan hanya istilah politik, namun sistem yang menentukan bagaimana sebuah negara itu berjalan. Secara bahasa, demokrasi itu diambil dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan, dan arti sepenuhnya yaitu kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat penuh. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Jadi, rakyat mempunyai suara dan hak yang sama. Sedangkan Muhammad Yamin menjelaskan bahwa demokrasi merupakan dasar pemerintahan yang dikendalikan secara sah oleh seluruh warga negara. Intinya, kekuasaan ada pada rakyat. Demokrasi memiliki banyak sekali jenis. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Kedua, di mana demokrasi secara tidak langsung atau perwakilan. Rakyat memilih wakil untuk menyampaikan sebuah aspirasi di dalam parlemen. Ada juga demokrasi perwakilan yang referendum, demokrasi parlementer, demokrasi pemisahan kekuasaan, dan ada juga demokrasi dengan yang langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia, kita menggunakan demokrasi secara tidak langsung, yaitu melalui perwakilan, di mana rakyat memilih wakilnya melalui pemilihan umum. Berdasarkan ideologi, demokrasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, demokrasi liberal, yang menekankan kebebasan individu. Kedua, demokrasi rakyat berdasarkan pemahaman sosialisme yang mengutamakan kepentingan umum. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, musyawarah, dan kepentingan bersama. Dan itulah yang kita anut, demokrasi Pancasila. Ciri salah satu pemerintahan demokratis, salah satunya yaitu rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Ada juga persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam berbagai bidang. Kemudian, adanya kebebasan bagi rakyat dan juga pemilihan umum untuk memilih wakil. Oleh karena itu, demokrasi memberi kebebasan bagi rakyat. Indonesia memiliki beberapa fase demokrasi. Pertama, demokrasi parlementer, yang mana parlementer ini pada tahun 1945 sampai 1959, di mana parlemen punya kekuasaan besar terhadap jalannya pemerintahan. Kemudian, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965, yaitu masa ketika demokrasi pemerintahan terpusat di tangan presiden dan kebebasan politik dibatasi. Setelah itu, ada Pancasila hasil terbaru pada tahun 1996 sampai 1998. Meskipun Pancasila sebagai dasarnya, tapi masih banyak praktik yang mendapatkan penyimpangan. Lalu, di tahun 1998, dimulainya era reformasi. Pada masa ini, kekuasaan lebih seimbang. Pemisahan kekuasaan lebih jelas, dan nilai demokrasi jauh dihargai. Setelah reformasi, demokrasi di Indonesia menjadi lebih terbuka. Jadi, demokrasi itu bukan hanya sekedar untuk memilih pemimpin, tapi juga ruang bagi rakyat untuk berpendapat dan juga berperan dalam negara. Kita sebagai generasi muda harus menjaga demokrasi dengan menghargai perbedaan serta ikut terlibat dalam kegiatan sosial maupun politik. Indonesia hanya bisa maju kalau rakyatnya paham demokrasi dan ikut berperan. Kita semua punya peran menjaga demokrasi.